Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baik, alhamdulillah kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya meminta dulu ketua kelas untuk memimpin doa, ya, memimpin teman-temannya berdoa supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, tanpa kendala apapun. Silakan Aidil. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik. Sesi berikutnya saya akan mengabsen kalian. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Ya, tentunya ini untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan lancar ya. Baik, yang pertama Ahmad Bila. Oke. Aidil. Hadir, Sir. Bayu Sujud. Hadir, Sir. Dimas. Oke, cukup ya untuk sesi absensi kita hari ini. Siswa sekalian, saya ingin mengingatkan juga kepada kita semua, karena saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka tentunya jika melihat situasi yang ada sekarang, kita harus menyadari bahwa kesadaran kita menjaga protokol kesehatan itu harusnya ditingkatkan lagi. Hampir tiap hari kita kan punya kebiasaan, bahkan itu sudah jadi aktivitas yang mendasari komunikasi kita sehari-hari, ya, bahwa setiap manusia memang diciptakan untuk berbicara. Maka kalau kita kaitkan dengan debat ini boleh dikatakan sebagai salah satu media untuk kita melatih kecakapan berbicara dan berkomunikasi. Kenapa ini jadi penting? Ada yang tahu? Robi? Ya, ada. Selamat. Menurut saya kecakapan dalam berbicara itu bisa kita gunakan jadi satu skill yang bakal sangat berguna di masa depan nanti. Kita perlu munculkan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam diri kita. Kenapa saya harus mempelajari teknik-teknik berbicara? Untuk apa itu? Apa kegunaannya untuk saya di masa yang akan datang? Kira-kira begitu. Maka melalui kegiatan kita hari ini, kita akan melihat bagaimana kecakapan berbicara kita melalui kegiatan debat. Oke? Baik. Ini kompetensi dasar. Yang pertama adalah menghubungkan permasalahan atau isu. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar ini ada dua indikatornya. Yang pertama, menganalisis sistematika debat. Ini indikator-indikator yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran yang sebentar akan kita ikuti bersama-sama. Ini dulu yang saya mau jelaskan. Oke, ini jelas, bisa dilihat yang di belakang? Bisa? Oke, baik. Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar debat, juga struktur-struktur debat. Maka di sini saya ingin mengulas kembali saja, ya, agar pemahaman kita masih punya benang merah dengan materi yang sudah diberikan sebelumnya. Unsur debat itu ada 6. Okay. Kita mengambil dasar dari buku yang kita pakai belajar ya. Baik. Dicermati dulu contoh ini. Ini contoh. Setelah itu
kita masuk pada sesi pertama kegiatan inti, ya. Baik, kita masuk ke lembar kerja kalian. Apa yang harus dilakukan dalam sesi kali ini? Oke. Sebelumnya akan ada satu contoh teks debat. Sebentar saya akan tampilkan. Nah, berdasarkan teks debat tersebut, kalian nanti akan merumuskan sistematika yang ada di dalam teks debat singkat ini. Di sini saya sudah siapkan materi untuk kalian. Kalian kerjakan secara berkelompok, oke? Nanti menyesuaikan saja untuk pengerjaan kelompoknya. Nah, ini kita selesaikan kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Bisa? Oke, tidak lama. Oke, mungkin belum terlalu jelas ya maksud dari kegiatan pertama ini, karena di situ memang diminta menentukan sistematika. Oke, nah materi yang saya berikan tadi, sistematika itu terkait dengan praktek pelaksanaan debatnya. Oke, nah yang kalian kerjakan dari lembaran itu, oke, cukup menyimpulkan isi dari teksnya. Oke, cukup. Langsung dikumpul. Gak apa-apa. Ini sudah terkumpul semua ya. Oke. Apa yang kalian tuliskan di sini pada dasarnya itu adalah hasil dari mengulas isi teks yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kalian baca. Maka yang kalian tuliskan merupakan kesimpulan bersama dari beberapa kepala yang berbeda. Berbeda-beda memang isinya, tapi kita masuk pada kesimpulan bahwa dalam sebuah teks debat ada argumen, ada opini, ada masalah yang dituangkan di dalamnya. Maka itu coba kita analisis kembali untuk kemudian menemukan urgensi dari setiap masalah yang ada dalam suatu teks debat. Nah, inilah yang sudah kalian lakukan barusan tadi, ya. Kegiatan inti kita sekarang adalah melakukan praktik debat. Bagaimana merumuskan argumen-argumen yang sudah disusun berdasarkan suatu mosi yang diberikan. Mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa pembelajaran daring akan menciptakan generasi yang gagal di masa yang akan datang. Oke. Mosi ini berangkat dari keadaan yang berkembang saat ini. Bahwa memang ada keterbatasan meskipun punya sisi plus dan minusnya, tapi pembelajaran daring itu kemudian bisa menciptakan konsekuensi bagi pelajar di masa yang akan datang. Memang tidak beda
sebelum kita memulai, kita mengatur tempat duduk dulu supaya sesi debat kali ini itu bisa berlancar berjalan dengan lancar. Ya, siap. Saya jelaskan sedikit dulu. Di depan kita ini sudah ada dua tim yang berbeda sudut pandang akan memperdebatkan sebuah mosi. Untuk berikutnya, saya sendiri yang akan memimpin sesi debat. Oke, saya berpindah tempat dulu ke belakang supaya bisa memantau kalian lebih jelas lagi. Debat dimulai dari tim pro, pembicara pertama. Silakan. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang pertama, pembelajaran daring artinya tidak akan ada pengawasan terhadap proses belajar mengajar. Oke, pembicara pertama tim pro menghabiskan waktu 4 menit 55 detik. Kita berada pada pembicara ketiga atau pembicara terakhir tim kontra. Ini dari saya. Pembicara ketiga tim kontra menghabiskan waktu 4 menit 16 detik. Sudah selesai ya? Baik. Demikianlah tadi sesi debat. Kiberi, bagaimana tadi? Kira-kira kalau lihat jalannya debat, menurutmu siapa yang unggul? Menurut kamu tim pro. Alasannya karena apa? Saya rasa argumen yang diberikan oleh tim pro tidak dapat ditanggapi dengan jelas oleh tim kontra. Mungkin bukan tidak jelas ya, tapi tanggapan itu tidak langsung masuk kepada inti pembahasan yang disampaikan oleh tim pro. Begitu ya? Ya. Saya menilai bahwa yang memenangkan sesi debat tadi, yang unggul dalam sesi debat tadi, itu adalah tim pro. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ini perlu dijelaskan supaya ada kesamaan persepsi, ya. Bagaimana kita menilai kekurangan-kekurangan argumen yang disampaikan oleh pedebat tadi. Oke. Saya berawal dari pendapatnya Kimberly. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, tapi saya jempol tadi untuk kedua tim, oke, juga untuk semua siswa sudah terlibat secara langsung dalam sesi debat. Dengan berakhirnya sesi kesimpulan yang sama-sama sudah kita lakukan, nah maka kita masuk pada kegiatan penutup pembelajaran. Saya minta satu orang Ahmad Bila. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Oke, bagus. Ya, artinya kesimpulan yang bisa diambil hari ini adalah bagian dari cara kalian untuk membiasakan melatih diri berbicara. Ya, maka itu nantinya akan berdampak di kemudian hari. Untuk menutupi sesi pembelajaran kita hari ini, saya minta ketua kelas baca doa sebagai tanda selesainya pembelajaran kita hari ini. Silakan. Teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka pertemuan kita hari ini sampai di sini. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Wabillahi
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.